Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus yang membahayakan. Nah, perkenalkan, nama saya Emma Junita Keliat. Saya mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Langsa. Pada podcast kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah praktik perbankan, yaitu pembiayaan murabahah. Nah, apa sih murabahah itu? Dan bagaimana prinsip pembiayaan murabahah? Mari kita bahas. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak atau akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia, yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur pembiayaan murabahah yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah, dan kebutuhan konsumen lainnya. Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Sekalipun pembiayaan murabahah identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan murabahah dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. Lalu, mekanisme pembiayaan murabahah mempunyai beberapa ciri atau elemen dasar yang paling utama dan membedakan pembiayaan murabahah dengan kredit konvensional, yaitu adanya wujud barang sebagai underlying asset of transaction, di mana barang harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum selesai. Nah, adapun prinsip pembiayaan murabahah, apa-apa aja sih? Yang pertama, pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan alat rumah tangga lainnya, maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi. Lalu, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaril atau di bawah tangan. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank sebagai penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah sebagai pembeli, seperti harga pokok, margin, kualitas, dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan margin. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan meningkatkan nilai barang. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pembiayaan murabahah. Adapun standar objek pembiayaan murabahah dan kepemilikannya, apa aja sih? Yang pertama, objek pembiayaan murabahah harus merupakan barang-barang atau barang yang dikombinasikan dengan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam UU nomor 21 tentang perbankan syariah dan memiliki spesifikasi yang dinyatakan dengan jelas dalam kontrak perjanjian. Nah teman-teman,
Itulah tadi seputar pembahasan mengenai materi pembiayaan murabaha. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.